Baik, terima kasih anak-anak. Sekarang silahkan siapa yang mau memimpin doa? Bagaimana Andi, mau memimpin doa? Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Amin. Baiklah anak-anak, untuk pengisian presensi, Ibu akan kirimkan link Google Form ya di WA ini.
Baiklah, terima kasih yang sudah mengisi absen. Hari ini, pada pertemuan ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, kemudian Ibu akan mengirimkan tujuan pembelajarannya, yaitu setelah melakukan pengamatan melalui gambar, video, dan modul yang dikirim oleh guru melalui media WhatsApp, serta sumber lain, peserta didik dapat menguraikan pengertian pada tumbuhan. Yang kedua, menganalisis struktur biji dan perkecambahan pada tumbuhan. Yang ketiga, menganalisis pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder pada tumbuhan. Dan yang terakhir adalah membuat sebuah laporan hasil kajian pustaka mengenai pengertian, struktur biji dan perkecambahan, serta pertumbuhan primer dan sekunder dalam pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, kemudian dipresentasikan oleh peserta didik dan dikirim dalam bentuk video melalui WhatsApp kepada guru. Nah, anak-anak, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada pembelajaran hari ini. Baik, Bu Guru. Sebelum memulai pembelajaran lebih lanjut, Ibu akan menanyakan beberapa hal. Yang pernahkah kalian melihat pertumbuhan dan perkembangan di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian? Silakan. Yang mau menjawab, silakan menggunakan voice note ya. Pernah Bu melihat dede bayi yang awalnya kecil kemudian menjadi besar dan tumbuh tinggi. Pernah Bu melihat tumbuhan yang awalnya biji, kemudian tumbuh tunas dan batang, kemudian ada daunnya Bu. Oke, bagus sekali anak-anak. Berarti sedikitnya kalian sudah tahu apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Dari pengalaman yang ada yang melihat adik bayinya yang mulanya masih kecil kemudian menjadi besar dan bertambah tinggi, dan ada juga yang melihat tumbuhan yang mulanya biji kemudian tumbuh daun. Nah, setelah ini Ibu akan mengirimkan gambar ya.
Nah, dari gambar tersebut, apa yang kalian pikirkan tentang gambar tersebut? Nah, ya, bagus sekali anak-anak. Banyak pertanyaan bukan yang ingin kalian tanyakan kepada Ibu. Dan ada juga yang belum tahu ya, nanti kita bahas ya bersama-sama supaya kalian paham. Tapi untuk sekarang mohon maaf, Ibu tidak langsung menjawab ya. Kalian akan mengeksplor sendiri jawaban yang kalian butuhkan ya. Untuk sarana kalian mengeksplor mengenai pembelajaran ini, Ibu akan membagikan LKPD sebagai bahan dari pertanyaan-pertanyaan kalian tadi. Ibu akan membagikan LKPD-nya, silahkan kalian kerjakan secara berkelompok. Kelompoknya yang sudah kita buat sesuai dengan pertemuan sebelumnya. Iya, Bu, siap. Baik, Bu.
Assalamualaikum, halo Sobat R2R, bertemu lagi dalam seri pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Ayo kita pahami. Pertumbuhan dan perkembangan adalah proses pertambahan volume dan jumlah sel sehingga ukuran tubuh makhluk hidup tersebut bertambah besar. Pertumbuhan bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali dan dapat diukur. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan menuju kedewasaan melalui proses pertumbuhan dan diferensiasi. Perkembangan itu tidak dapat diukur. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dimulai dari proses perkecambahan, khususnya pada tumbuh-tumbuhan berbiji. Tahap perkembangan tumbuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, biji melakukan inhibisi atau penyerapan air sampai ukuran biji bertambah dan menjadi lunak. Kemudian, air yang masuk ke dalam biji mengaktifkan enzim-enzim dan menghasilkan berbagai reaksi kimia. Kerja enzim adalah mengaktifkan metabolisme dalam biji dengan mensintesis cadangan makanan sebagai persediaan saat perkecambahan berlangsung. Perkecambahan itu sendiri terjadi saat radikula keluar dan menembus biji. Perkecambahan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu air, kelembapan, oksigen, dan suhu. Perkecambahan melalui dua proses, yaitu yang pertama adalah proses fisika, terjadi ketika biji menyerap air atau inhibisi akibat dari potensial air rendah pada biji yang kering. Kemudian proses yang kedua adalah proses kimia. Dengan masuknya air, biji mengembang dan kulit biji pecah. Setelah itu melibatkan hormon-hormon pertumbuhan. Pada perkecambahan, semula tumbuh dan berkembang menjadi batang dan daun, sedangkan radikula menjadi akar. Tipe perkecambahan biji tumbuhan antara lain yaitu yang pertama tipe hipogeal, yaitu kotiledon tetap di dalam tanah. Yang kedua adalah tipe epigeal, yaitu kotiledon di atas tanah. Berikut ini merupakan gambar dari epigeal dan hipogeal dalam perkembangan. Selanjutnya, pertumbuhan pada tumbuhan dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu pertumbuhan tersebut disebut dengan pertumbuhan primer, pertumbuhan sekunder, dan pertumbuhan terminal. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang terjadi karena adanya aktivitas meristem primer. Pertumbuhan tersebut terjadi pada titik tumbuh primer, yaitu titik tumbuh yang terdapat pada embrio, akar, dan ujung batang. Tumbuhan monokotil hanya mengalami pertumbuhan primer, sedangkan tumbuhan dikotil mengalami pertumbuhan primer dan sekunder. Pada pertumbuhan primer, akar dan batang tumbuh memanjang. Daerah pertumbuhan terdapat pada ujung batang dan ujung akar, yaitu daerah pembelahan sel, pemanjangan sel, dan diferensiasi. Pada tumbuhan sekunder, batang membesar karena pembelahan sel-sel kambium keluar membentuk floem dan dalam membentuk xilem. Ciri-ciri meristem diantaranya adalah memiliki dinding sel yang tipis, bervakuola kecil atau bahkan tidak bervakuola, plasma pekat, dan sel-selnya belum berspesialisasi. Jaringan meristem primer dapat dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem apikal. Jaringan yang terdapat pada ujung akar dan batang fungsinya adalah untuk mewujudkan pertumbuhan primer. Jaringan meristem lateral, jaringan ini membentuk pertumbuhan sekunder. Jaringan ini dapat menambahkan diameter bagian tumbuhan. Yang kedua adalah pertumbuhan sekunder. Terjadi pada tumbuhan kotiledon dan gimnospermae. Pertumbuhan ini disebabkan oleh aktivitas pembelahan dari meristem sekunder, yaitu meliputi kambium gabus atau filogen. Pertumbuhan gabus menghasilkan jaringan gabus yang berperan sebagai pelindung, menggantikan fungsi epidermis yang rusak atau terkelupas. Yang kedua adalah kambium pasis atau
juga menghasilkan sel-sel yang berderet menurut arah jari-jari dari bagian silem ke floem yang disebut jari-jari empulur. Yang ketiga adalah kambium interfascikuler, yaitu kambium ini adalah tempat dibentuknya jari-jari empulur tumbuhan monokotil yang tidak mempunyai kambium tumbuh dengan cara penebalan. Tapi pada umumnya pertumbuhan terjadi karena adanya peningkatan banyaknya dan sel. Dan yang terakhir adalah pertumbuhan terminal. Pertumbuhan ini terjadi pada ujung akar dan ujung batang tumbuhan berbiji aktif bertambah. Pertumbuhan terminal dibagi menjadi 3 zona. Yang pertama adalah daerah belakang atau disebut dengan daerah merisematik. Yang kedua adalah daerah pemanjangan. Daerah ini adalah hasil dari pembelahan sel-sel meristem. Dan yang terakhir adalah daerah diferensiasi. Letaknya tepat di bawah daerah pemanjangan. Sel-selnya memiliki dinding yang menebal dan beberapa berdiferensiasi menjadi epidermis, korteks, dan empulur. Oke, baik, terima kasih sudah. Iya Bu, ntar dipahami. Silahkan kalian diskusikan LKPD yang sudah Ibu kirim dan mengisi LKPD dibantu dengan video dan bahan ajar yang Ibu kirim. Tapi jangan hanya terfokus pada video dan bahan ajar saja. Silahkan kalian cari sumber lain yang ada di internet ataupun buku yang dapat mendukung pembelajaran pada materi ini. Tapi apabila kalian menggunakan internet, silahkan kalian diskusikan dulu dengan Ibu ya. Khawatir nanti ada sumber-sumber lain yang tidak relevan. Ibu kasih waktu sekitar 20 menit sampai 25 menit ya untuk berdiskusi. Assalamualaikum. Jadi gimana ini? Saya belum menemukan nih. Ayo gimana nih? Aduh, pusing banget. Minta pendapat dong. Pusing nih.
Oke teman-teman, jadi saya sudah menemukan soal nomor 1. Yang pertama itu proses pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua itu pada proses pertama biji ditanam, kemudian mulai tumbuh dan berbentuk seperti kecambah, dan kemudian tumbuh daun pada gambar B. Daun yang mulanya tidak berubah lama kelamaan berbunga dan kemudian berubah. 3. Sifat perkembangan yang terjadi pada gambar A dan B. Pertumbuhan bersifat irreversibel atau tidak bisa kembali ke ukuran yang semula, yang bersifat kuantitatif yang artinya bisa diukur. Boleh, catat aja dulu takut hilang. Nomor 2 jawabannya. Gambar nomor 1 menunjukkan tipe perkecambahan epigel yang terjadi pada biji dikotil. Oke, mantap tuh. Oke, gue ngikut sama lu. Oke, mantap selur. Bagaimana nih teman-teman? Gas, ayo ah. Ikut aja lah, ngikut. Menurut saya, lebih baik mencari informasi lain dari sumber internet atau sebagainya sih. Jadi tidak monoton ke video atau pembahasan yang sudah diberikan, jadi mencari informasi lain misalnya dari sumber-sumber lain gitu. Ayo, yang nomor 1 siapa tuh?
Nah, nomor 2 itu jawabannya itu kalau menurut aku ya. Pada proses pertama biji ditanam, kemudian mulai tumbuh dan berbentuk seperti kecambah. Nah, kemudian tumbuh daun. Pada gambar B, daun yang mulainya tidak berbuah lama kelamaan berbunga dan kemudian berbuah. Lah, kok sama? Iya, satu pemikiran sama aku. Nah, jadi gambar A itu sepertinya sih kayaknya embrio ya. Embrio yang menyerap air masuk ke dalam biji. Weh, aku berapa, weh? Bagaimana teman-teman? Untuk tugasnya ada 4 nomor.
Jadi yang terjadi pada gambar A dan B, pertumbuhan bersifat irreversible atau tidak bisa kembali ke ukurannya semula dan bersifat kuantitatif yang artinya bisa diukur. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan ya. Dan apabila sudah selesai, silahkan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Waktunya masih ada 6 menit lagi. Oke, udah ya, waktu udah habis. Waktu diskusinya sudah selesai. Nah, silahkan untuk anggota kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kalau melalui WhatsApp, dipresentasikan melalui voice note ya. Jadi jangan diketik, jadi pakai voice note. Oke, jadi proses pertumbuhan dan perkembangan nomor 1 itu. Terus yang kedua itu pada proses pertama biji ditanam, kemudian mulai tumbuh dan berbentuk seperti kecambah, dan kemudian tumbuh daun. Pada gambar B tersebut, daun yang mulanya tidak berubah lama-kelamaan berbunga dan kemudian berubah mekar yang indah dan cantik. Jadi yang bagian biji dikotil itu satu selumbung biji, merupakan selaput tipis yang akan dilindungi biji dari kerusakan fisik dan mencegah penguapan air yang berlebihan. Kalau tidak ada yang mau menambahkan untuk kelompok 2, silahkan selanjutnya untuk kelompok 3 untuk memaparkan hasil diskusinya. Gambar A, embiro menyerap air masuk ke dalam biji sebagai akibat dari potensial air rendah pada biji yang kering. Peristiwa masuknya air ke dalam biji disebut sebagai dengan masuknya air. Biji akan mengembang dan kulit biji akan pecah. Udah Bu, cukup. Baik, kalau tidak ada untuk kelompok 3, lanjut ke kelompok 4. Silahkan, siapa yang mau memaparkan hasil diskusinya? Ya Bu, saya Jaka Maulana Putra. Jawabannya letak kotiledon pada tumbuhan dikotil ialah terangkatnya ke atas permukaan tanah. Hal ini disebabkan terjadi pemanjangan bagian hipokotil, yakni ruas batang di bawah kotiledon atau epigel. Ya, terima kasih anak-anak, bagus sekali. Nah, jadi dari pembelajaran hari ini, apa yang kalian dapatkan pada pertumbuhan dan perkembangan?
Siapa yang mau menjawab? Saya Sabik Bu, izin menjawab. Jadi proses tumbuh kembang tumbuhan dimulai dari proses perkecambahan, khususnya pada tumbuh-tumbuhan berbiji. Tahap perkembangan tumbuhan adalah sebagai berikut. Biji itu melakukan imbibisi atau penyerapan air sampai ukuran biji bertambah dan menjadi lunak. Kemudian air yang masuk ke dalam biji mengaktifkan enzim-enzim dan menghasilkan berbagai reaksi kimia. Kerja enzim itu adalah mengaktifkan metabolisme dalam biji dengan mensintesis cadangan makanan sebagai persediaan saat perkecambahan berlangsung. Ya, pada struktur biji dan perkecambahan, yaitu proses tumbuh kembang tumbuhan dimulai dari proses perkecambahan khususnya pada tumbuh-tumbuhan berbiji. Tahap perkecambahan tumbuhan adalah yang pertama, biji melakukan imbibisi atau penyerapan air sampai ukuran biji bertambah dan menjadi lunak. Dan yang kedua, air yang masuk ke dalam biji mengaktifkan enzim-enzim dan menghasilkan berbagai reaksi kimia. Kemudian, kerja enzim adalah mengaktifkan metabolisme dalam biji dengan mensintesis cadangan makanan sebagai persediaan saat perkecambahan berlangsung. Nah, pada pertumbuhan primer dan sekunder pada tumbuhan, yaitu pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang terjadi karena adanya aktivitas di meristem. Meristemnya itu meristem primer. Nah, pertumbuhan tersebut terjadi pada titik tumbuh primer, yaitu titik tumbuh yang terdapat pada embrio, ujung akar, dan ujung batang. Nah, untuk pertumbuhan sekunder itu terjadi kepada tumbuhan dikotiledon dan gimnospermae. Pertumbuhan ini disebabkan oleh aktivitas pembelahan dari meristem sekunder. Ya, berarti sekarang kalian sudah paham mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, baiklah, sekarang siapa yang mau menyimpulkan hasil dari pembelajaran yang sudah kita pelajari tadi? Bu, izin menjawab Bu. Nama saya Taufik Hidayat, yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran atau volume serta jumlah sel sehingga ukuran tubuh makhluk hidup tersebut bertambah besar. Yang kedua itu bersifat irreversibel, tidak dapat balik dan dapat diukur. Terus perkembangan. Satu itu proses perubahan menuju dewasa melalui proses pertumbuhan dan diferensiasi. Nah, nomor 2 itu bersifat reversibel, dapat kembali dan tidak dapat diukur. Udah Bu, itu dong. Ya, terima kasih untuk Taufik. Itu tadi adalah kesimpulan dari teman kalian. Nah, untuk melihat pemahaman kalian, Ibu akan melakukan kegiatan evaluasi pembelajaran melalui Google Form. Silakan kalian isi. Ibu akan kirim linknya dan silakan kalian kerjakan ya.
Ibu sudah kirimkan link Google Form-nya, silahkan. Dan terakhir, untuk tugas analisis hasil diskusi, silahkan kalian buat laporan menjadi laporan hasil kajian pustaka, dipresentasikan oleh kelompok dan dibuat video presentasinya. Kemudian dikirim melalui WhatsApp ya videonya. Ya baik, terima kasih yang sudah mengisi form evaluasi di Google Form kegiatan evaluasinya. Kemudian silahkan siapa yang mau memimpin doa untuk penutup. Untuk menutup pembelajaran, membaca doa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah anak-anak, kita sudah melaksanakan pembelajaran hari ini dengan lancar. Terima kasih yang sudah mengikuti kegiatan pembelajaran walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19, tapi kalian masih tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.